sendiri. Udah, kalau memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, sekalian aja jangan di Rabita Alawiyah, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu. Tanggal 10 September, nanti mungkin Mas Rumel yang sudah dihubungi oleh pihak UIN itu bisa, dijadikan aja acaranya tanggal 10. Silakan di situ. Katanya kan ada tim-tim daripada Rabita Alawiyah yang siap untuk di Rabita Alawiyah itu. Ada Mas Rumel, ada Al-Mashhur, Idrus Al-Mashhur, ada Fikri Syahab, ada siapa lagi itu. Silahkan itu, bariskan saja, nggak usah banyak-banyak orang. Saya untuk masalah nasab dan sejarah cukup saya. Mungkin untuk tes DNA itu dibutuhkan Dokter Sugeng. Kalau dari pihak mereka silakan, mau 10, mau 20, baris saja itu di UIN Wali Songo. Silakan bertanya atau saya yang akan menanyakan kepada mereka tentang suatu hal daripada proposisi saya. Saya akan menanyakan, mereka juga boleh bertanya semuanya. 20 orang bariskan, saya sendirian. Kemudian tentang tes DNA nanti akan Dokter Sugeng. Kenapa? Ya karena kalau misalnya itu di tempat yang tidak netral di Rabita Alawiyah, itu belum apa-apa udah banyak yang SMS kepada saya, Gus Ajis, jangan datang kan. Nah ini persis seperti kemarin itu di yang diinisiasi oleh para kuncen-kuncen Kesultanan Banten itu. Ya, jadi saya kira kalau memang betul untuk mencari kebenaran yang betul-betul untuk berdiskusi, ya saya kira kalau sekelas ormas, sekelas Rabita Alawiyah yang sudah ada Kemenkumhamnya, ya punya juga jaringan, ya itu bisalah untuk meminta kepada Menag misalnya Menteri Agama atau Menkumham atau Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan untuk memfasilitasi diskusi nasab ini dengan santai, dengan ilmiah, dengan berbasis kajian yang mencerahkan gitu. Bukan untuk membenarkan, untuk mencari pembenaran saja, tetapi untuk betul-betul mengkaji secara ilmiah. Saya kira itu lebih elegan, lebih kesatria, ya lebih bisa dipercaya oleh masyarakat gitu. Misalnya Rabita Alawiyah menghubungi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Nah, UIN Syarif Hidayatullah dulu kan pernah juga untuk mengadakan acara saya dengan Profesor Said Agil Hussein An-Murawar. Kemudian beberapa hari sebelumnya itu dibatalkan. Ini saya tidak tahu pembatalannya berdasarkan pertimbangan apa. Yang jelas seminar nasab antara saya dan Profesor Agil Hussein Al-Munawar tidak jadi. Ya, saya kira demikian Gus Ajis. Jadi intinya kan begini. Intinya kalau memang mau untuk menggali, menjawab tesis-tesis saya itu bisa di tempat yang netral, bisa di tempat yang ilmiah, yaitu di kampus. Silakan. Kebetulan itu dari UIN Wali Songo di lembaga pemberdayaan masyarakatnya itu ingin mengadakan acara itu, dan Mas Rumel itu sudah diundang tapi dia tidak bersedia karena katanya mau keluar negeri tanggal 10 September. Nah, itu dijadikan aja. Kalau dia itu tanggal 7 September ada di Jakarta kan berarti kayaknya belum pergi ke luar negeri tanggal 10 itu. Itu bisa diadakan di UIN Wali Songo aja. Insya Allah saya akan datang, kita bisa diskusi. Silakan banyak orang dari pihak mereka. Nanti kita sendirian akan menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan mereka, dan nanti saya akan balik bertanya kepada mereka tentang sumber-sumber yang mereka punya tentang nasab mereka. Saya kira itu akan lebih elegan dan akan lebih bermartabat. Demikian. Siap, terima kasih Yai. Dan saya rasa itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, karena sudah 1 jam juga Yai. Nah, sebelum kita tutup, barangkali ada closing statement dari Kiai. Mangga silahkan. Ya. Terima kasih kepada Gus Ajis pada malam hari ini. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan di dalam menyikapi keterputusan nasab Balawi ini tidak perlu serius-serius ditanggapi,
karena memang ini adalah hanya masalah kajian ilmiah. Kajian ilmiah ditanggapi dengan ilmiah dan biarkan masyarakat kemudian memiliki pilihan terhadap pemahaman yang mereka yakini. Jangan sampai misalnya ada kata-kata ketika ada orang yang sudah memahami bahwa nasab Ba'alawi ini bukanlah turun Nabi, kemudian di framing macam-macam yang tidak bermartabat. Saya kira demikian, Gus Aziz, dan perlu diingat bahwa walaupun Ba'alawi ini bukanlah keturunan Nabi, kita akan tetap menganggap mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini. Terima kasih, Gus Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya, seiman, seagama. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga selalu dirahmati dan juga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Polemik masalah nasab Ba'alawi semakin hari semakin tak terbendung. Jadi emang masalah ini belum selesai, belum ada titik temunya. Karena apa? Belum ada pertemuan antara Kiai Haji Imaduddin beserta dengan kelompok Rabithah Alawiyah untuk diskusi masalah ini. Kemudian yang terbaru yang beredar yaitu bahwasanya Rabithah Alawiyah mengirimkan undangan untuk Kiai Haji Imaduddin diundang untuk diskusi ilmiah tentang nasab Ba'alawi. Apakah nanti nasab Ba'alawi ini emang terputus atau tidak, atau bersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dari undangan tersebut Kiai Haji Imaduddin memberi tanggapan dari undangan Rabithah Alawiyah. Kenapa? Berdasar dari undangan tersebut bahwasanya diskusi hal tersebut itu dilaksanakan di Rabithah Alawiyah. Akan tetapi Kiai Haji Imaduddin sebagai orang yang punya tesis tentang terputusnya nasab Ba'alawi ini memberi tanggapan. Jadi beliau menanggapi undangan tersebut, kalau emang mau berdiskusi, tolong di tempat yang netral. Jadi jangan di kantornya Rabithah Alawiyah. Karena prinsip beliau kalau nanti di sana berarti nggak netral tempatnya. Kemudian beliau menyarankan, memberi saran, kalau emang benar-benar pengen diskusi, jadi momen yang tepat yaitu di UIN. Di UIN karena apa? Karena bagi beliau UIN itu termasuk tempat yang sangat netral. Jadi tidak bela sana, tidak bela sini. Jadi sudah jelas dari undangan-undangan Rabithah Alawiyah untuk Kiai Haji Imaduddin ini sebagai yang punya tesis yang meneliti nasab Ba'alawi yang terputus ini, beliau artinya tidak mau kalau diadakan diskusi di tempat Rabithah Alawiyah. Beliau pengennya diskusi tentang hal tersebut di tempat yang netral. Kemudian di akhir video tadi beliau juga berpesan untuk masalah nasab ini jadi dikembalikan kepada netizen maupun masyarakat Indonesia maupun dunia. Jadi masalah nasab Ba'alawi ini yang dianggap rungkat oleh Kiai Haji Imaduddin ini, kita semua sebagai orang-orang yang mendengarkan polemik nasab tersebut jangan ditanggapi secara serius. Karena apa? Karena hal ini adalah pembuktian penelitian secara ilmiah. Maka kalau hal-hal secara ilmiah ini ya diselesaikan secara ilmiah. Adapun kita sebagai warga Indonesia maupun warga dimanapun itu berada untuk menanggapi masalah tersebut terserah sesuai dengan keyakinan kita. Adapun ada yang pengen berkeyakinan nasab Ba'alawi tersambung
sampai ke Rasulullah, silahkan. Ataupun sebaliknya, ya, yang memilih pro misalkan sama Kiai Imad misalkan, ya boleh-boleh saja, silahkan. Karena kalau masalah tesis ini ya, karena apa itu rujukannya ilmiah, maka harus diselesaikan dengan ilmiah. Adapun masalah keyakinan, ya, keyakinan kita kepada Pak Halafi ini sambung ke Rasulullah, ya silahkan. Ataupun tidak sambung ke Rasulullah, itu silahkan, itu hak masing-masing pilihan. Artinya apa? Kalau dari pemaparan beliau di penutup video tadi, beliau tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan bagi orang-orang untuk mempercayai tesis beliau secara 100%. Ya. Jadi enggak memaksa untuk orang untuk mengakui dari tesis Kiai Imad tersebut. Bagi saya ini termasuk hal yang hal yang luar biasa ya. Jadi enggak ada paksaan sama sekali untuk mengikuti tesis beliau sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Yang sudah saya utarakan tadi, kalau pengen percaya silahkan tentang tesis Kiai Imad, ataupun tak percaya ya monggo. Percaya Pak Alawi itu sambung, nasabnya bersambung kepada Rasulullah, silahkan. Atau tidak percaya alias terputus, ya silahkan. Dan intinya saling jaga kerukunan. Pokoknya rukun ini harus dijaga, jangan sampai adanya polemik masalah nasab ini, kemudian kerukunan kita sebagai warga negara terpecah belah. Jangan sampai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.